Hai Nets, ketemu lagi sama gue Ali Sodi di Om Gadget, obrolan mengenai gadget. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah handphone hasil kolaborasi dari 3 buah perusahaan. Yang pertama adalah Evercost yang merupakan vendor pembuat smartphone dari Indonesia. Yang kedua adalah pembuat chipset terkenal di dunia yaitu Qualcomm. Yang ketiga adalah Lazada sebagai e-commerce. Smartphone ini diberi label Gen Pro, dan pada rilisan pertamanya mereka mengeluarkan tipe Gen Pro X. Handphone ini hanya bisa lu dapat di Lazada dengan harga Rp999.000 saat pre-order dan harga normalnya 1,2 juta. Ini salah satu handphone murah yang punya kualitas baik, mulai dari prosesornya Qualcomm, layarnya yang ciamik, bezel metal, fingerprint scanner, dan berbagai fitur kekinian. Oke, buat kalian yang belum tahu video unboxingnya, kalian bisa klik link di atas ini. Dan sekarang langsung aja buat tahu performanya, kita review Gen Pro X ini. Yuk! Gen Pro X memiliki desain yang keren untuk kelas harga sejuta. Bezelnya metal dengan detail grafir yang keren. Warna yang gue pilih adalah black karena terlihat lebih elegan. Pilihan warna lainnya dari Evercost disediakan warna gold dan white. Meskipun back cover terbuat dari bahan plastik, namun tidak berkesan murahan. Dengan paduan logo Evercost silver mengkilat dan list metal pada kamera 13 megapiksel dan fingerprint scannernya, back cover ini juga bisa dibuka dan Nets akan mendapatkan 2 slot micro SIM card dan 1 slot micro SD di bagian belakang. Terdapat juga sebuah speaker di bagian bawahnya. Hal kekinian lain yang ada di Gen Pro X adalah layarnya dengan lengkungan 2.5D. Selain itu, di bagian depan juga terdapat kamera selfie 8 megapiksel ditemani dengan flash. Sayangnya, Gen Pro X tidak dilengkapi lampu LED notifikasi. Juga pada dagunya terdapat 3 tombol kapasitif yang tidak menggunakan backlight, hingga agak merepotkan ketika dipakai di ruang gelap. Bagian samping kanan terdapat tombol power dan volume yang cukup kliki. Sedangkan di bagian atas terdapat jack audio 3,5 mm dan di bagian bawahnya terdapat port yang masih menggunakan jenis micro USB dan juga mikrofon. Intinya sih desain HP ini keren buat dipandang. Elegan dengan dimensi yang sangat pas di tangan dan juga nyaman digenggam alias nggak licin. Dan gue sih selalu setuju kalau HP berlayar 5 inch itu jauh lebih enak dipakai dibanding HP berlayar besar seperti 5,5 atau 6 inci. Pada paket penjualan, Nets akan menemukan charger berdaya 1 ampere yang sudah pasti tidak mendukung fast charging, sehingga membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk mengisinya dari 0 sampai 100%. Terdapat juga kabel data, kitab-kitab yang cukup simpel, dan kartu perdana Telkomsel, serta sebuah headset dengan desain yang sangat kece dibanding HP sekelasnya, dengan tipe ear-in. Headset ini mampu menyemburkan suara bass yang cukup namun tidak begitu wah, dengan dominasi treble serta dynamic range yang biasa saja karena Gen Pro X belum mendukung Dolby maupun DTS Sound. Gen Pro X dibekali dengan layar 5 inci dan panel IPS yang diklaim Evercost. Layar ini menggunakan hard glass screen meskipun tidak dilapisi Corning Gorilla Glass. Resolusi layarnya 1280 x 720 piksel dengan kerapatan hanya 160 dpi. Dengan kerapatan seperti itu, layar ini nggak begitu tajam, namun tetap aja nyaman digunakan bahkan ketika dipakai di bawah terik matahari. Kecerahannya sudah cukup pas dan bisa diatur, warna yang dipancarkan juga cukup bagus meskipun tidak sebaik smartphone kelas menengah, dengan viewing angle yang cukup luas. Layar ini juga terasa sangat nyaman disentuh karena sudah mengadopsi desain 2.5D alias melengkung di setiap sisinya. Nets juga akan mendapatkan bonus anti gores plastik yang sudah menempel di layarnya pada saat pembelian. Dengan antarmuka yang hampir menyerupai Android Vanilla, Evercost hanya memodif beberapa icon dan app drawer yang bisa dirubah menjadi susunan alfabetik. Sisanya
Nets akan merasakan menggunakan Android murni di perangkat ini. Kostumisasi yang bisa digunakan hanya berupa wallpaper, mengganti efek slide, dan beberapa hal kecil lainnya. Antarmuka ini juga tidak dilengkapi fitur gesture yang biasa ditemukan di smartphone lain. CPU yang digunakan Gen Pro X adalah Snapdragon 212 buatan Qualcomm dengan 4 core berkecepatan hingga 1,2 GHz. Sedangkan kartu grafisnya digunakan adalah Adreno 304. Dengan paduan hardware ini, skor Antutu yang dihasilkan adalah hampir 24.000. CPU dan GPU ini merupakan kasta entry level Qualcomm yang juga digunakan di HP merek lokal lain seperti Andromax L. Performanya tidak cukup ngebut untuk mengakomodir aktivitas game bergrafis tinggi, namun lancar memainkan beberapa game ringan seperti Mario Run dan juga game menengah seperti Nova. Hal tersebut wajar karena mengingat harganya, Gen Pro X ini bukanlah ditujukan untuk gaming, apalagi untuk umat Antutu dia. Evercost hanya menyasar segmen pengguna smartphone yang menggunakan HP-nya untuk aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, sosial media, dan produktivitas lainnya. Tapi sayangnya, Gen Pro X terasa begitu cepat memanas ketika digunakan bermain game, menonton video terlalu lama, atau aktivitas multitasking yang begitu banyak. Untuk networknya, koneksi yang digunakan sudah 4G LTE yang mendukung semua operator 4G di Indonesia, yaitu XL, Indosat Telkomsel, Smartfren, Bolt, dan Tri. Networknya juga sudah mendukung VoLTE atau Voice over LTE untuk panggilan suara yang lebih jernih, yang saat ini hanya didukung oleh operator Smartfren. Dan jaringan 4G ini hanya ada di SIM 1 ya, sedangkan SIM 2 hanya mendukung GSM atau 3G. Meski berharga 1 juta, Gen Pro X dibekali RAM 2GB dan memori internal 16GB yang sudah cukup untuk melakukan multitasking. Pada saat idle, smartphone ini menyisakan 1GB lebih sedikit, sehingga dirasa cukup smooth untuk berpindah dari satu aplikasi ke satu aplikasi lainnya. Memori internal yang digunakan hanya tersisa 11GB saja, namun jika dirasa kurang, netizen bisa menambahkan microSD hingga 32GB. Nah, kalian bisa memasang 2 SIM card plus microSD sekaligus pada HP ini, alias nggak hybrid slotnya. Untuk baterai yang disisipkan di Gen Pro X hanya 2650 mAh berjenis Li-ion yang nggak bisa dicopot-copot alias non-removable. Kapasitas ini sebenarnya nggak besar-besar amat dan nggak sebesar HP lain seperti Xiaomi. Namun sebenarnya cukup untuk mengakomodir aktivitas normal selama 1 hari, dengan screen on time berkisar antara 4 jam. Kamera utama Gen Pro X memiliki resolusi 13 megapiksel dengan autofocus dan makro, juga dilengkapi single LED flash. Namun, kinerja autofokusnya kurang cepat, shutter speednya juga punya sedikit lag alias jeda sekitar 2 detik. Antarmukanya cukup sederhana dan mengingatkan saya pada antarmuka kamera Andromax R. Terdapat beberapa mode seperti auto, HDR, portrait, mode malam, makro, sport, backlight, dan lain-lain yang bisa memudahkan kalian untuk berkreasi. Selain itu, terdapat juga beberapa pengaturan yang bisa disesuaikan seperti white balance, exposure, ISO, kualitas dan resolusi, jenis fokus, dan sebagainya. Kamera ini juga bisa memotret panorama dengan mudah dan mampu merekam video sampai resolusi 720p dengan durasi yang tanpa batas dan bantuan pencahayaan menggunakan LED flash. Sedangkan kamera depan beresolusi 8 megapiksel plus single LED flash. Resolusi ini cukup besar karena beberapa HP sekelas hanya membenamkan kamera 5 megapiksel atau bahkan 2 megapiksel. Fitur dan pengaturan serta antarmuka sama seperti kamera belakang. Kamera ini juga dilengkapi dengan kemampuan video yang setara dengan kamera belakang, namun tidak dilengkapi fitur beautification yang kini sudah digandrungi para penyuka selfie. Anehnya, live view kamera depan tidak sebaik kamera belakang, malahan jauh lebih parah karena sangat lambat menampilkan gambar. Nah, berikut ini adalah hasil kamera dari Gen Pro X.
Fitur lain yang ada di Gen Pro X adalah fingerprint. Hal ini adalah sangat langka hadir di smartphone bergaransi resmi dengan harga 1 juta. Meskipun menurut gue performanya tidak sebagus fingerprint milik Oppo. Fingerprint pada Gen Pro X berfungsi hanya sebagai pembuka kunci dengan jeda yang cukup lama sekitar 1 detik. Namun, Nets bisa mengunlock HP langsung dengan menyentuh fingerprint saja tanpa perlu menghidupkan layar terlebih dahulu. Kemudian, hadirnya giroskop juga membuat Gen Pro X ini berbeda dengan HP 1 juta yang lainnya. Sehingga Gen Pro X bisa diajak bermain VR dan menonton video 360 derajat. Hari gini HP mana harganya sejuta dengan sensor giro ya? Bahkan Samsung J7 atau Oppo F1s yang berharga 3 kali lipat saja belum menyematkan sensor giroskop ini. So, Gen Pro X melebihi ekspektasi gue akan HP brand lokal dan made in Indonesia ini. Meski ada kekurangan di kamera depannya, namun banyak fitur kekinian lain yang bisa netizen dapat dari smartphone berharga 1 juta ini. Intinya, ini HP ditujukan buat netizen yang butuh HP murah berkoneksi 4G all operator Indonesia untuk komunikasi sehari-hari dengan performa yang mumpuni dan desain yang keren. Oke, Gen Pro X menambah portofolio handphone bermerek lokal asal Indonesia dan juga buatan atau dipabrikasi di Indonesia sendiri dengan kualitas yang mumpuni. Dulu tahun kemarin kita sempat kedatangan Prime 7X dari Polytron yang merupakan handphone flagship buatan Indonesia dan merek Indonesia yang cukup keren, desain dan kualitasnya orisinil. Sekarang kita kedatangan handphone murah dan terjangkau dengan kualitas yang keren. Jadi buat kalian netizen sekarang jangan malu lagi pakai merek Indonesia, harus berbangga pakai merek Indonesia untuk mendukung terus industri smartphone Indonesia. Saya Ali Sodik pamit, sampai ketemu di Om Gadget berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk video-video terbaru dari Om Gadget. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.